Salam Bapak Ibu Guru hebat di mana saja berada, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya tentang modul 1.4 koneksi antar materi tentang budaya positif oleh Simon Sido, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur, dan sekarang bertugas di SMPN 1 Larangtuka. Baik Bapak Ibu Guru hebat, saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10, nama Simon Sido, fasilitator Pak Zeus Hermes Taupan, dan pengajar praktik saya Ibu Maria Francisca Bota. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, filosofi pemikiran KHD. Ada 4 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan siswa sesuai zamannya. Poin yang kedua, pendidikan berpusat pada murid. Semua proses pembelajaran yang terjadi harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan dari murid. Poin yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dan poin yang keempat, mendidik diibaratkan sebagai menanam padi. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tanamannya. Agar dapat tumbuh subur, maka berilah sari makanan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang berikut nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak, yakni ada beberapa. Yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak, yakni ada beberapa: menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Yang berikut, visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry appreciative dengan tahapan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang berikut 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya setelah memahami konsep ini pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini, saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan murid. Murid yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Murid harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi permasalahan. Di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat murid menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan murid dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi, dan fokus guru adalah menguatkan karakter murid. Berikut perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang murid yang bermasalah. Sebelumnya saya lebih memandang murid bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang murid bermasalah memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Murid tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk perbaikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal, seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, tepat waktu. Dalam menyelesaikan masalah murid, saya memandang murid sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda, tergantung keyakinan murid untuk memperbaiki diri. Di hal lain, ketika saya menghadapi murid yang tidur saat pembelajaran, terutama saat pembelajaran jam terakhir, saya mencoba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, haruslah posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman ketika murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus tersebut. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaannya adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Berikut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Perbuatan yang kamu lakukan itu salah, anak, dan kamu berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar murid, rekan guru, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara keberlanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya modul 1.4 koneksi antar materi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.